Muslim apa Kristen? Poten, Bang. Poten, silakan. Babi itu halal atau haram? Kalau untuk orang Yahudi haram. Tapi kalau di Alkitab kan ada babi. Tapi yang kalau yang ini yang apa namanya, yang bercula itu diharamkan gitu ya. Jadi untuk orang Kristen babi itu halal gitu ya? Iya halal lah. Ya ajaran siapa itu? Ya kalau pokoknya selain babi yang ini ya bercula itu nggak boleh. Babi yang bercula pakai babi hutan itu Emang ada? Ya, aduh jadi pusing babi bercula ini Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ada dalilnya cuma aku lupa. Ada dagingnya. Kayak contoh kayak babi yang bercula, terus ikan nggak bersisi. Babi yang pakai konde. Babi yang pakai sepatu nggak boleh dimakan. Gitu ya. Itu mah babi banci dong. Babi yang pakai lipstik nggak boleh dimakan. Emang ada babi bercula ya? Ada babi hutan yang kayak babi yang berkumis nggak boleh dimakan. Gitu ya. Ada Padahal dalilnya, cuma saya lupa. kalau Anda lihat di dalam kitab Imamat itu tidak ada diterangkan ini yang boleh, ini babi yang kayak gini boleh, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Semuanya diterangkan jangan engkau makan karena itu haram bagimu. Babi saja dikatakan di situ. Babi yang dikatakan di situ. Kenapa bisa berubah jadi ada yang bercula? Jangan-jangan nanti babi yang bertanduk 2000 tahun 1000 tahun kemudian dirubah lagi. Babi yang bertanduk tidak boleh kamu makan. Tapi ada loh Om, benar Om. Babi yang bercula itu yang kayak babi hutan itu emang kagak boleh diharamkan. Di mana dalilnya? Ada cuma saya lupa. Imamat 11 nomor 7 itu Imamat 7 nomor 11 itu bercerita itu enggak? Badak bercula badak. Kok kira Badak babi itu badak? Ada yang pokoknya kayak model babi hutan itu loh, yang bercula kayaknya itu. Bertanduk apa? Cari dulu nih sambil mencari-cari. Imamat 11 coba. Imamat 11 nomor 7 ada enggak di situ? Ada enggak di situ, Bang? Bahwa babinya harus bercula, harus pakai sepatu, pakai hak tinggi, ada enggak? Babi pakai lipstik. Nggak ada. Pakai lipstik, hah? Di Mamat nggak ada. Ya itu dia makanya. Babi aja kan di situ. LAI nambahin babi hutan. Enggak sebentar ya. Ada nih aku cari nih sambil nyari nih ya. Aku Ya sambil silakan. cari. Babi yang bersarung jangan kau makan. Gajah dong. Babi yang bersiul jangan kau makan. Jangan dimakan. Jangan ada babi yang disunat. Aku ngikutin aja Bang Andi. Jadi babi yang bernono jangan dimakan. Haram. Sambil dia nunggu Bro Admin gimana ini babi nih Bro Admin? Halal atau haram nih untuk Kristen Bro Admin? Silakan. Iya, kalau pandangan Kristen tetap sama tadi yang disampaikan sama Markus ya. Jadi memang konteks makanan tidak membuat seorang menjadi najis. Tidak. Jadi kalau ditanya halal atau haram, boleh dimakan. Kita tidak membahas soal haram dan halal, nggak ada pengajaran itu. Yang ada najis atau tahir. Kalau konteksnya boleh atau tidak, ya boleh saja. Bro Admin sebelum kau Banyuma, bedanya najis dengan haram itu apa? Konteks haram ini kan lebih ke dosa ya. Kalau najis ini bukan dosa, tapi dia tidak boleh. Perbedaan haram dan najis itu apa? Kalau haram nih menimbulkan dosa kan. Kalau najis? Kalau najis itu hanya kotor saja, jadi dia tidak boleh menghadap. Ya silakan Banyuma, nggak ngerti dia. Jadi gini, saudara Bro Admin, najis, najis itu bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Oke. Lalu kemudian kalau mengenal haram juga dari haram ini bahasa Arab kan. Nah, sedangkan yang tertuang tentang kata haram di dalam bahasa Ibrani itu tame. Tame itu bisa diartikan haram, bisa diartikan najis. Bahasa Indonesia itu aja yang najis, haram, haram, najis. Tapi sumber bahasanya itu sama-sama tame, haram. Jadi kalau berbicara haram najis, kalau bicara najis berarti haram. Kenapa demikian?
Karena original teksnya menggunakan kata tame. Jadi babi itu najis, babi itu haram, sama. Karena di situ dikatakan kata tameknya. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang adalah orang Kristen ini dapat ilmu dari mana untuk makan babi? Mana legalitasnya dari Yesus bahwa pengikutnya boleh makan babi? Di mana itu aturan mainnya? Dari sinilah kemudian bisa diketahui bahwa Kristen ini sebenarnya serigala, nyamar domba. Dari aspek babi ini aja bisa ketahuan. Karena pengikut Yesus tidak makan babi. Yesus juga tidak makan babi. Tapi Kristen makan babi, membuktikan bahwa Kristen ini adalah serigala yang nyamar-nyamar domba. Maksudnya bukan pengikut, nyamar pengikut. Karena kalau pengikut Yesus pasti tidak makan babi. Itu wajib mutlak terjadi. Nggak boleh makan babi pengikut Yesus itu. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus melakukan, menghindarkan dirinya untuk tidak makan babi. Orang yang mengaku pengikut dan percaya kepada Yesus, haram hukumnya makan babi, karena itu Yesus tidak kerjakan. Nah, ini yang perlu dipahami nih teman-teman Kristen. Kita membantu supaya kalian itu bisa paham Yesus itu sebenarnya begini. Makanya datang Islam, tujuan Al-Quran datang untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang barat yang kalian imani. Maka berbahagialah, bersyukurlah bertemu dengan para apologet, karena dengan berdialog dengan apologet kalian bisa diantarkan kembali kepada jalan yang lurus. Gitu Bang, silakan. Iya. Tapi memang begini, kalau soal untuk makanan memang tidak secara eksplisit menyebut soal boleh makan babi atau tidak. Hanya saja pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini kan intinya soal babi tidak secara khusus dibahas oleh Yesus, terutama babi dalam Taurat ya. Kemudian Yesus lebih menekankan pentingnya hati daripada makanan, kebersihan hati daripada makanan. Dan Yesus juga mengajarkan bahwa apa yang keluar dari hati manusia itu yang mencemarkan atau yang menajiskan, bukan apa yang dimakan. Intinya itu sih. Sedangkan kesimpulan boleh makan atau tidak itu dari luar pandangan kita. Karena di situ memang tidak secara eksplisit menyebut babi. Termasuk makanan yang lain kan bukan hanya babi saja yang dilarang untuk dimakan. Lele misalnya. Begitu Bang Zuma. Jadi dari pandangan Kristen atau dari pandangan kita sendiri. Bahkan kalau kita sambung ke kisah para rasul kan juga ada tuh. Di situ kan ada sambungannya. Kalau nggak salah waktu peristiwa Petrus ya. Jadi saya bacakan di kisah para rasul ayat 10-13 itu kan kedengaranlah olehnya suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti dari penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu ia telah sampai di muka pintu orang-orang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Jadi konteks makanan memang tidak secara eksplisit disebut soal babi boleh atau tidak, Bang. Itu hanya kesimpulan dari pandangan kita tentang Alkitab. Begitu Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat cerita yang dibangun oleh Lukas, lagi-lagi Lukas. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah
tidak boleh kamu nyatakan haram. Nah, di mana Allah menyatakan babi itu halal? Ayo. Oh, ini jawab nggak ada toh. Di sini Iya. kan aku hanya membacakan aja. Apa yang para rasul. dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pertanyaan saya, di mana Allah menyatakan babi itu halal? Ya, kalau konteks perjanjian lama sudah pasti tidak boleh atau haram. Nah, terus di mana Allah mengatakan halal babi itu? Di peristiwa ini, Di mana? kan di situ dikatakan di peristiwa Petrus ini loh, di kisah para rasul ini, Ya, kan di situ ada perintah kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ini suara pertama, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. ya, terus? Nah, yang dilihat Petrus itu makanan yang haram atau tidak pernah dia makan. Mm-mm. Nah, kemudian ada suara kedua yang berbunyi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Nah, Jadi fokus pada peristiwa ini, bukan di perintah perjanjian lama. iya, di sini mana itu? Di sini kan mengatakan tuh, tampak oleh langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar burung. Kedengaranlah oleh suatu suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang ditahirkan, yang tidak tahir. Kedengaran pula oleh kedua kalinya suara yang berkata kepada, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau makan. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang dilihatnya itu? Sementara itu sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh Cornelius dan yang berusaha di mana rumah Petrus. Ini kejadian ini yang diceritakan oleh Lukas. Ini diketahui oleh Yesus atau tidak? Karena di sini diceritakan di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan teos, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Elohim. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Ini dari mana ini Lukas tahu bahwa ini malaikat? Kemudian ini ada suara. Dari mana Lukas tahu? Dan dari mana Petrus tahu bahwa ini adalah suara Tuhan? Begini Bang Suma, kalau pertanyaannya dari mana Lukas tahu atau dari mana para murid atau mungkin dari mana penulis tahu, ya otomatis sumber pengetahuan mereka dari informasi yang mereka dapat waktu itu toh. Ya, ini kan kisah para rasul kan dituliskan ini, kisah para rasul ini ditulis puluhan tahun setelah Yesus. Iya. Nah, Makanya ini kalau kejadiannya ditanya- kapan? Kalau ditanya kapan kemudian sumbernya dari mana, mereka yang lebih tahu, terutama sumbernya ya dari orang-orang Oke, sepakat waktu kita. itu. Oke, sepakat kita bahwa di sini babi boleh dimakan berdasarkan oleh cerita-cerita Lukas. Iya, berdasarkan ayat ini mengenai makanan yang boleh dimakan dan tidak itu disebutkan di sini yang dinyatakan halal. Memang di situ tidak disebut binatang babi. Ya, Tetapi kita dalam memahami boleh atau tidak sih sebenarnya makan khususnya ini babi, boleh. Kesimpulannya berdasarkan apa yang kita baca di sini, begitu loh Bang. ya. Ini kan gini. Ini ceritanya seakan-akan ini dibuat-buat ini. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ini yang mendengarkan kan Petrus. Ya kan? Ya, Kedengaranlah oleh Petrus suara. Nah, Petrus pernah bercerita nggak kepada penulis kisah para rasul? nah kalau sumber, makanya tadi saya bilang, saya nggak bisa jawab pertanyaan yang seperti itu Bang Suma. Ya, Kalau masalah kan ada pengetahuannya pemberitaan, dari- Bang. Ini kan hal yang sangat sakral nih. Yesus mengatakan,
Barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil, ya kan gitu, maka dia akan menempati neraka, kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi halal. Yesus mengatakan seperti itu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, setitik dari hukum Taurat, setitik dari hukum Taurat itu, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ini nggak boleh hilang sebelum langit dan bumi lenyap. Ini hilang, kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen untuk selamat percaya kepada Yesus kah atau percaya kepada Lukas? Sementara Yesus tidak pernah mengenal Lukas. Di mana Yesus pernah memanggil Lukas menjadi murid? Tak ada. Hanya bapak-bapak gereja awal mula di abad ketiga kemudian yang menuliskan bahwa Lukas ini murid ke-70. Sedangkan Lukas pun menulis, ini tulisannya diperuntukkan untuk Theophilus. Theophilus tok seorang diri, seorang kekaisaran. Aku menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa ini, aku susun kembali setelah melakukan penyelidikan untukmu Theophilus, bukan untuk orang Indonesia. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus mengatakan waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu. Nah, ini Lukas nih mengatakan gini, kedengaranlah olehnya suara yang berkata. Nah, sekarang kalau kita lihat di surat Petrus ada nggak ini? Di Petrus 1, Petrus 2, ada nggak cerita ini? Nggak ada. Nggak ada. Karena cuma di situ aja. Tidak ada cerita ini di surat Petrus. Lalu Lukas ini nulis-nulis kayak gini, dasarnya apa? Harusnya yang mengatakan hal ini Petrus, bukan Lukas. Sementara Lukas dan Petrus tidak pernah bertemu. Ini sakral karena ini terkait babi. Makanya Markus ikut-ikutan ambil andil di dalam Markus 7 nomor 19 nomor 20 tadi, yang mengatakan bahwasanya dengan demikian, berarti ada upaya murid-murid Yesus, ada upaya Markus dan Lukas mengada-adakan penghalalan terhadap babi. Kenapa? Karena suratnya Paulus itu hampir semuanya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu Romawi, yaitu Yunani, yang memang makanan kesukaannya adalah babi. Kira-kira kalau Paulus mengajarkan babi haram dan wajib sunat kepada orang Roma, kira-kira ajaran Paulus dan teman-temannya diterima sama Romawi enggak, saudara Bro Admin? Maaf, ulangi Bang Andi. Kira-kira Paulus masih mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi dan Yunani. Kira-kira Romawi sang penjajah ini terima nggak ajaran Paulus? Kalau ajaran Taurat ya tidak, tahu kan Romawi punya agama sendiri. Tidak, nggak mungkin. Makanya apa yang terberat dan yang paling dicintai oleh orang Roma? Babi. Apa yang mereka tidak mau? Sunat. Maka dua ajaran ini diupayakan dihilangkan. Makanya kita lihat di dalam apa yang saya terangkan tadi, 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas kata Paulus, hanya Lukas yang tinggal bersamaku. Lukas yang menulis kitab Lukas yang menulis kisah para rasul. Sedangkan Paulus mengaku dalam suratnya di Galatia 2, aku diutus kepada orang Roma, orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat, apakah mereka suka babi? Suka, itu adalah makanan tersohor, makanan kebesaran penganut ajaran animisme, penganut roh-roh, nyembah roh-roh. Mereka mempersembahkan kepala babi untuk dewa-dewa mereka. Dagingnya kemudian mereka bakar, mereka makan. Nah, kalau ini kemudian diharamkan oleh Paulus kepada orang Roma, siapa yang mau terima ajaranmu Paulus? Enak aja. Sama seperti hari ini Al-Quran datang kepada Kristen. Wahai orang-orang Kristen, firman Tuhan telah datang kepada kita semua. Apa itu? Jangan engkau makan babi. Pasti ditendang sama orang Kristen Al-Quran itu.
Karena kenapa? Babi adalah makanan kesukaan Kristen. Jadi mustahil mereka menerima Al-Quran. Begitu juga orang Roma. Paulus tahu orang Roma ini gemar makan babi, maka tidak mungkin kemudian ajaran Yesus kuajarkan ke mereka. Maka dipanggillah kemudian Lukas dan Markus untuk menuliskan sebuah pernyataan di mana babi boleh mereka makan. Maka dijadikanlah agama Kristen ini sebagai agama kekaisaran. Jadi tak ada dalil Lukas menghalalkan babi. Cerita yang saudara maksud tadi kisah para rasul 10, ini cerita dari muridnya Paulus untuk kemudian orang-orang yang ada di Kaisarea. Itu tidak bisa kita bantah, itu fakta. Syukran saudara alumni. Itu fakta yang ada di dalam pengajaran kisah para rasul ini. Di mana kisah para rasul menurut tradisi internal gereja ini adalah tulisan orang Yunani bernama Lukas. Demikian. Ya, Bang Suma. Apa sudah tercerahkan, Bro Admin? Ya kan, saya sudah menyampaikan pendapat dari sudut pandang Kristen memang seperti itu. Dan Bang Suma juga menyampaikan pendapatnya sendiri kan begitu. Saya rasa sudah tidak dipantau lagi. Tapi ada data kan, Bang Zuma ada data, Anda kan? Loh, dari tadi saya juga menyampaikan Pengikut data. Paulus ya, jadi kalau sesuai aturan Paulus ya, udah cocok lah itu, Bro Admin. Bukan, enggak Paulus begitu, lah, begini loh. enggak di situ kan tadi udah disampaikan bahwa Paulus itu diperuntukkan dirinya untuk orang tidak bersunat, pemakan babi, ya di luar Bani Israel. Makanya surat-suratnya kepada jemaatnya di Roma. Lanjut, Gurunda. Bukan gitu, jadi gini. Ya, lanjut. Nah, Saya bikin kopi campur masak dulu. jadi surat-suratnya itu coba tengok itu surat-suratnya 14. Jadi gini ya Bro Admin ya, sedikit ya saudara. Kalau kita lihat ya pengajaran Yesus, pengajaran Paulus itu antara langit dan bumi loh. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun tidak akan hilang. Ya kan? Kemudian apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan segala aturan dan segala perintah dan aturannya. Gitu kurang lebihnya ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan kata-kata. Nah gitu. Jadi nggak ada yang kesamaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Makanya ketika Yesus itu sudah tidak ada ya, terjadi perpecahan. Paulus itu apa ya? Dia mau masuk dengan sekte barunya itu, masuk ke apa ya, pengajarannya ke Yahudi, tapi tertolak. Tidak sesuai karena Yesus membawa ajaran baru. Akhirnya apa? Diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu dipisahkan lah. Oke, Petrus untuk orang-orang bersunat untuk Bani Israel. Paulus untuk di luar Bani Israel yang tidak bersunat. Mereka berpisah kan. Dianggap kafir yang tidak bersunat. Yang bukan Yahudi ya. Tidak taat dengan aturan-aturan Torah. Nah, berpisahlah mereka. Makanya kalian ini, apa yang orang-orang Kristen lakukan ini sejalan dengan pengajaran Paulus. Udah pas itu, cocok. Ya pakai jas, meninggal pakai jas, dikasih peti, dikasih kupu-kupu, sepatu segala macam. Nah, Yesus dikapani. Orang sejaman dengan Yesus tuh dikapani. Sampai sekarang itu orang Yahudi sana ya, kalau meninggal tuh mirip-mirip orang Islam. Mirip-mirip, walaupun nggak sama ya, beda syariat. Nah, itulah kenapa kalian pakai dasi, pakai jas. Itu tradisi Barat. Kalian kiblatnya ke Barat, ke Roma sana ya, teman-teman ya. Jadi walaupun segala disampaikan, ya memang secara apa ya? Apa sih aku mau bilang ya si Bro Admin ini? Silakan. Kita sambut dulu yang baru datang ya, baru ke penekanan. Ini siapa nih? Karaten, silakan. Halo? Karaten. Karatan apa karaten? Karaten. Karaten. Oke, kita kasih penekanan dulu ya Bro Admin ya. Tadi nggak ada bahasa penekanan, agak netizen
agak nggak sabar Ya, gitu loh. sebentar. Oke. Menurut Bro Admin, Yesus itu pernah menghalalkan babi atau tidak? Ya, Bang Handi, dalam konteks makanan memang tidak disebut secara eksplisit misalnya babi. Yesus hanya mengajarkan yang menajiskan itu bukan makanan. Bukan itu yang masuk. pertanyaannya. Ini mau pindah topik. Yesus itu pernah menghalalkan babi atau tidak? Kalau teksnya tidak ada yang seperti Tidak itu. ada. Baik. Kalau Yesus waktu Yesus hidup itu, Yesus pernah mengharamkan babi atau tidak? Tidak ada waktu di kisah hidupnya Yesus soal makanan tidak disebutkan babi, Bang Handi. Apakah Intinya itu. Yesus taat sama hukum Taurat? Iya, dia taat pada hukum Baik, Taurat. taat. Apakah Yesus taat pada imamat 11:7? Ya, intinya dia hidup sesuai dengan tradisi Yahudi. Oke, Apa yang di situ artinya ya kalau diikuti. Yesus taat sama Taurat imamat 11:7, artinya Yesus mengharamkan babi, betul? Ya, konteksnya dia Oke, mengikuti, baik. dia mengikuti. Jadi selama Yesus hidup, taat hukum Taurat, mengharamkan babi, tidak pernah menghalalkan babi, betul? Ya, dia Betul. konteksnya hidupnya sesuai hukum Taurat. Jadi orang Kristen sekarang ini yang menghalalkan babi di luar daripada ajaran Yesus, betul? Betul? Kan di situ Sederhana loh tidak ini. disebut babi, Bang Handi. Saya itu kalau bicara saya selalu sederhanakan. Ya, gini, karena kan Bang Handi coba sih ulangi pertanyaannya sih, ulangi. Ya. Yang Artinya, terakhir aja, yang ya, terakhir aja. Kristen sekarang ini makan babi itu bukan ajaran Yesus, betul? Oke, saya bilang Yesus tidak mengajarkan eksplisit soal babi. Iya, artinya Kristen yang makan babi bukan ajaran Yesus, betul? Betul Bang, betul. Ya, Betul. Cukup. Mudah toh sebenarnya. Kita butuh orang jujur saja. Jadi kita juga nggak melarang kok. Kita nggak melaknat, kita nggak ketawain. Kalau ada orang makan babi silakan, tapi jangan jual-jual nama Yesus. Kalau itu Yesus yang merintahin Anda. Nah kita bela lah Yesus itu. Setuju? Setuju. ya sekarang begini, Setuju. ketika Bang Handi bilang Yesus mengajarkan tidak makan babi, sementara saya sudah menjawab, tidak ada secara eksplisit pernyataan Yesus tentang babi. Barang siapa? Coba itu Bro Admin, katakan. Oke lah, Barang gitu lah. siapa yang menghilangkan hukum Taurat sekalipun yang terkecil loh, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Siapa yang mengajarkan Dalam kerajaan itu? Si surga. Paulus. Iya, yang terendah kan, ya bisa jadi neraka tuh. Ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek lagi nih sebelum memanas nih. Menurut Bro Admin, yang berfirman di imamat itu siapa ya? Imamat berapa nih? Yang Soal imamat makan babi. 11:7 tentang babi haram itu, yang berfirman, yang siapa yang memerintahkan babi itu haram? Dari mana sumbernya? Ya dari Tuhannya. Dari Tuhan. Tuhannya siapa? Ya Israel tahu waktu itu. Oh, Tuhannya Israel. Jadi Tuhannya Israel mengeluarkan perintah, Yesus pernah tunduk kepada Tuhannya Israel, betul? Ya, Ya, oke. Jadi Tuhan Anda ini, yang Anda tuhankan sekarang ini, pernah tunduk selama hidupnya terhadap hukum Taurat, betul? ya mengikuti hukum Taurat, betul. Sederhana ini barang. Artinya, yang Anda tuhankan ini penganut Yudaisme yang taat terhadap perintah Tuhan. Sedangkan orang yang taat ini Anda tuhankan, betul? Gitu. Betul. Ya. Sederhana kalau Andi Selebet yang ngomong gitu loh. Ya, terus? Saya pernah nanya kepada pendeta, teman saya juga, Pak Pendeta, Tuhan Anda siapa? Yesus. Tuhan Anda nggak yang menurunkan aturan-aturan? Iya. Terus yang berfirman di imamat siapa? Bingung. Dia mau bilang Yesus yang taat. Masa Tuhan menurunkan perintah, dia sendiri yang taat kepada perintahnya sendiri kan gitu?
Sederhana loh ini. Pendetanya bingung, dia izin, maaf Bang Andi, aku lagi mau pengen beli rokok. Ya sudah silakan. Karena memang ini mumet kalau dijelasin. Ya jangan dijelasin deh Bang Andi, ditanya saja. Nah, Bang Andi dan, nggak usah jelasin. dan endingnya, bro admin, dan endingnya apa kata Paulus di Imamat di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuk orang digantung pada kayu salib. Tak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Inilah yang kalian imani. Pengajaran Paulus, bro. Yesus dijadikan tumbal supaya kalian terbebas dari kutuk hukum Taurat, karena menurut Paulus, Taurat itu kutuk. Yesus yang jadi tumbal, korban penghujatan kalian, penghinaan. Jadikan tumbal kematiannya itu untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat. Ya, coba Itulah ajaran dikoreksi lagi Paulus. Brahma. Kan tadi Brahma bilang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Ke Bang Juma, tapi cukup ya. Silakan. Bang Juma, kita kan di Islam selalu dia kata tadi framing ya Bang Juma ya, mengatakan kalian itu salah juga, gitu loh. Kan onta dilarang juga di sana. Kenapa nggak Anda taat sama hukum Taurat? Itu pertama. Kedua, kalau semuanya udah diharamkan dulu seperti lele, cumi, apa segala macam, ya bagaimana Anda bisa kok menghalalkan yang pernah diharamkan? Ya, silakan Bang Juma, mungkin bisa diaplikasikan di surat Ali Imran 50. Silakan. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran, Allah memang tadinya menjadikan Bani Israel itu sebagai umat yang dilebihkan pada masanya. Tapi kemudian Bani Israel ini adalah orang-orang yang kemudian membangkang perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang ada. Tuhan banyak berjanji kepada Bani Israel, bangsa yang sangat disayang. Bahkan Allah mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Akan tetapi Bani Israel ini senantiasa kemudian melanggar aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Mereka kemudian ingkar. Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka senantiasa selalu melanggar. Nabi Musa sampai mengatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu. Nabi Musa, wa iskala Musa ya Bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Jadi Nabi Musanya kemudian datang kepada mereka, sampai Nabi Musa mengeluh. Sampai Nabi Musa ini sangat sedih kemudian oleh perbuatan mereka. Kenapa kalian itu sangat ingkar kepadaku? Padahal kata Nabi Musa, saya ini sudah melakukan apapun yang kalian inginkan. Apa yang kalian minta, saya lakukan. Apa yang kalian butuhkan, saya berikan. Kalian menginginkan makanan dari langit, ku minta sama Tuhan. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kau menyakiti aku? Jadi Nabi Musa itu selalu bersedih karena selalu disakiti oleh kaumnya, selalu disakiti oleh umatnya. Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Kenapa selalu kau menyakiti aku, kata Nabi Musa. Maka ketika kemudian mereka menyakiti dan berpaling kepada ajaran Nabi Musa, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak lagi memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Tidak lagi. Datang Nabi Isa begitu juga. Ditolak juga Nabi Isa. Ditolak. Bahkan hasil penolakannya kepada Nabi Isa, muncullah agama Kristen. Karena hasil dari makar yang mereka buat, maka lahirlah agama Kristen ini. Nah, maka Al-Quran kemudian menyatakan dengan terang, ketika mereka ingkar, tak ada lagi kemudian Allah memberikan firman kepada mereka setelah penolakannya kepada Nabi Isa.
Allah memberikan peluang kepada mereka kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepada kalian. Yang tadinya kalian ada Taurat, tapi kalian kemudian ingkari. Yang tadinya ada Mazmur, kalian ingkari. Yang tadinya kemudian ada Injil, kalian ingkari. Maka saatnya datang Nabi kami kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran yang menjelaskan. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihi ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi ahli kitab dikatakan, wahai ahli kitab, Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan petunjuk kepada siapapun di antara kalian yang mau mengikuti jalan menuju kepada keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan kemudian menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, baru kemudian Allah menyinggung orang-orang yang terkait dengan adanya pengajaran Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ard jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir, sungguh telah ingkar orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Nabi Isa putra Maryam. Tuhan yang menjelma menjadi manusia adalah Isa putra Maryam. Katakan kepada mereka, kul, tidak ada siapapun yang menghalang-halangi Allah sekiranya Allah hendak membunuh Nabi Isa yang kau tuhankan itu beserta dengan ibunya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Tak ada yang bisa menghalangi Allah. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini teguran kepada orang-orang yang ada membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti itu Bang Handi. Jadi ajakan kembali kepada syariat yang baru oleh Bani Israel yang telah mereka langgar janji Allah, syariat Allah kepada mereka. Mereka diajak kemudian untuk mengikuti syariat baru yang datang setelahnya, di mana syariat itu memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia termasuk untuk Kristen. Demikian. Hujan di sini, hujan. Lanjut. Oke Bang, boleh saya tanggapi sedikit Bang? Ini saya masuk-masuk langsung menanggapi kan. Cek, Ya, cek, cek. Cek. Saya, Cek suaranya kok. saya mute, saya ngomong. Nggak Cek. bener nih. tanggap. Iya. Saya Jadi- mau nanggapi masalah hewan haram itu boleh Bang? Iya boleh, babi. Babi doang ya. Lanjut. Enggak gini. Jadi jelas ya, itu tertulis memang di Imamat 11 itu satu perikop itu masalah hewan-hewan yang haram untuk dimakan yang telah difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa dan Harun di zaman itu untuk bangsa Israel. Itu salah satunya memang ada tertulis babi, unta, beluga dan yang lain sebagainya ya. Tetapi secara intinya di situ adalah hewan yang berkuku belah itu haram Bang. Karena babi itu kan hewan berkuku belah, kaki 4 berkuku belah. Sapi juga berkuku belah dan kaki 4, kerbau juga, kambing, domba itu sama Bang. Jadi gimana itu menurut tanggapan abang-abang sekalian? Terima kasih. Bang Handi, aku sekalian satu pertanyaan dong buat Bang Zuma, boleh? Bang Handi. Silakan, aku lagi balas.
Oke. Mohon maaf Bang Suma, kebetulan tadi jenengan juga sudah menyampaikan dari pandangan Muslim ya. Suara yang kepada kecil semua ya. Coba dikerasin. Ya. Tes. Ya. Lemes, Bro Admin lemes. Semangat. Sedikit aja Bang. Iya. Lanjut. Pertanyaanku begini, apakah Nabi Isa juga di dalam Al-Quran juga pernah menyatakan sama seperti Matius 5:18 yang Mengenai Matius berapa? Matius 5:18, sebelum lenyap langit bumi ini satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apakah Nabi Isa juga menyatakan demikian? Matius Dalam 5:18. 18. Matius 5:18. Ya, dalam hal ini konteks tentang makanan yang tadi ya. Oke. Jadi ketika Nabi Isa kemudian datang kepada Bani Israel, beliau justru tidak mengatakan itu. Di dalam Al-Quranul Karim justru beliau mengatakan begini, wa musaddiqan lima baina yaday minat tara wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Itu kata beliau. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku Nabi Isa menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada aku. Ini yang Al-Quran katakan. Maksudnya Nabi Isa kemudian ketika datang kepada Bani Israel, beliau mengatakan, sebagian aku halalkan yang telah diharamkan untukmu di dalam hukum Taurat. Itu yang dikatakan Nabi Isa. Menurut saudara saya nih, apakah yang disampaikan Al-Quran ini keliru? Enggak, saya mau memastikan saja apakah Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama tentang hukum Taurat, bahwa tidak ada yang akan dirubah, bahkan satu iota pun begitu, atau ditiadakan begitu. Tapi tadi sudah dijawab ya, terima kasih. Iya. Nah, sekarang Al-Quran ini tidak membahas bahwa Nabi Isa menghalalkan babi, karena dia menghalalkan apa yang ada di dalam Taurat. Sebagian tapinya. Wa musaddiqan lima baina yaday minat tara wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Jadi aku datang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Apa contohnya? Misalnya, kuduskanlah hari Sabat. Ini kan perintah. Perintah yang kemudian yang datang kepada Bani Israel agar kemudian mereka tidak melanggar hari Sabat itu. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab Keluaran 20, Keluaran 31, bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Sabat itu akan dibunuh. Itu perintahnya itu. Melanggar Sabat adalah pelanggaran yang mana pelanggaran ini dihukum dengan cara dibunuh. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus, misalnya di dalam Matius 12, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, Yesus lapar nih. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi, lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawab Yesus, tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud? Artinya Yesus membatalkan sebagian yang telah diharamkan di dalam hukum Taurat. Al-Quran terbukti benar melalui kitab ini. Terlepas ada catatan ini dalam kitab saudara, yang pasti kami beriman Nabi Isa datang kepada Bani Israel
menghalalkan sebagian yang sudah pernah diharamkan kepada Nabi Musa. Kami beriman itu. Ada kitab saudara ataupun tidak ada kitab saudara, kami beriman. Sekarang permasalahannya adalah Anda pengikut Yesus. Katanya Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Kalian menghalalkan babi. Oke. Kalian ibadahnya kemudian hari Minggu, Yesus pernah membatalkan Sabat. Oke. Permasalahannya Al-Quran. Dia mengatakan menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan, dan ternyata itu betul. Sayangnya Yesus tidak pernah menghalalkan babi, tapi menghalalkan hukum Sabat untuk dilanggar karena lapar. Itu terjadi. Itu terjadi. Berarti Al-Quran tidak keliru. Yang keliru lagi-lagi saudara, makan babi, Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Tapi kalau Al-Quran mengatakan menghalalkan sebagian dari hukum Taurat, terbukti Yesus mengobati hari Sabat. Yesus kemudian membiarkan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Tapi terkait babi itu tidak pernah kita temukan. Demikian. Bentar ya. Mapelalat de kopi na wekat timue. Boro timue Cina notari ya. Siapa yang bikin kopi? Teh campur masako gimana ceritanya? Asal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyuma itu ngopi tapi nggak ngerokok loh. Begitu ya. Ya udah, itulah penjelasannya Bro Admin. Mudah-mudahan mengerti dan tidak nakal lagi ya. Jangan nakal ya. Oh, aku nggak nakal. Ya, bagus. Silakan Bang Noah, barangkali Menurut Bro Admin, babi itu nakal atau enggak? Ya tergantung tuh Bang. Ada babi yang buas, ada babi yang Cina. Kalau menurut saya sih babi itu nakal deh. Iya, kenapa nakalnya ya? Kan kurang ajar tuh babi. Ini Kenapa? babi nih, jalan sama emaknya. Anaknya nunduk terus, ditanyain. Babi, kenapa kau nunduk? Jawabannya apa? Anaknya, malu, emak gue babi. Gitu kata dia anaknya. Kan kurang ajar tuh babi, nggak ngaku ibunya. Gitu ya Bang. Iya. Kalau mohon maaf Daeng Gerunda, coba 157 itu Al-A'raf itu, maksudnya gimana tuh? Al-A'raf 57. Panjuma lagi ngopi. Ngopi ya. Ini bacaannya ya, artinya aja. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul atau Nabi yang ummi. Mereka dapati yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, itu Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Insyaallah. Jadi kesimpulannya ini ya, nanti Banyuma perjelas. Jadi kami umat Islam itu, hukum yang kami taati itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Tapi kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi bukan sumber hukum kami dalam menjalankan ajaran Islam. Berbeda dengan Kristen. Ya. Hukum-hukum Taurat itu nempel bersama perjanjian baru di Bible-nya. Nempel berdua di sana. Ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Hebrew. Nah, ini menimbulkan kepusingan sampai anak cucu. Kenapa bisa pusing? Pusingnya adalah apa fungsi PL misalnya sebagai nubuatan. Jadi semua yang ada di PL itu dirubah total sebagai pelengkap dari perjanjian baru. Nah, ini nggak bagus juga. Karena yang punya kitab nggak kayak gitu modelnya kan gitu. Jadi mengalami kepusingan. Menurut orang Malaysia berpusing-pusing dia. Artinya berputar-putar dia kan gitu. Nah, inilah celakanya. Kalau kitabnya Yahudi ditempelkan pada kitab seseorang, kemudian dianggap sebagai kitab mereka. Padahal mereka sendiri tidak mengakui dalam hal perintah dan larangan di sana.
Nah ini repotnya di sini. Ya mudah-mudahan malam ini benar-benar kalian teredukasi. Saya itu maunya Kristen ini, teman-temanku ya bro admin dan kawan-kawan nih, hilangkanlah itu kitab Yahudi, itu bukan kitab Anda. Enjoy aja di perjanjian baru, jujur menerangkan seperti sebagaimana orang Buddha, Hindu gitu loh. Enjoy menerangkan Tuhannya seperti apa, kitabnya seperti apa, nggak ngecaplok-caplok begitu. Belum lagi terjemahannya nyenggol-nyenggol lagi ke Islam. Ini sebenarnya mau kemana gitu loh. Nah makanya ini nggak kelar-kelar gitu loh. Nah ini bisa kelar kalau Anda kembali ke Islam, pasti kelar urusannya. Tapi sepanjang masih di situ ya nggak kelar. Anda akan menjadi bulan-bulanan saat diskusi. Gini, Bener loh. Bang Handi. Ini Bang Cuma masih monitor nggak nih? Ini perlu diedukasi nih. Gini Bang Handi, Bang Handi. Ya silakan coba. Bagaimana ini supaya mereka sadar nih? Silakan. Cuman saya tidak dengarkan tadi apa. Simpulkan aja Bang Handi. Simpulkan adalah kita umat Islam itu jelas kita bersandar Al-Quran dan Sunnah. Ya, Iya. kita mengimani ada kitab sebelumnya. Tapi saudara kita Kristen bro admin ini, kitab Yahudi nempel bersama dengan perjanjian baru. Dianggap sebagai nubuatan dan seterusnya. Konsisten. Nah, akhirnya menjadi bumerang buat mereka. Gitu Bang Cuma topiknya, silakan. Oke. Jadi ya inilah yang dikatakan kemudian bahwasanya ketika kita berbicara mengenai surah Ali Imran yang tadi. Jadi orang Yahudi yang tadinya didatangkan kepada mereka belenggu-belenggu, yang datang kepada mereka aturan-aturan yang menyusahkan mereka, itu setelah datangnya Rasulullah, belenggu-belenggu itu dilepaskan menuju kepada syariat baru. Kalau ketika mereka masih mendapatkan hukum Taurat, bagaimana kemudian mereka diatur terkait dengan persembahan kurban, lalu mereka diatur tentang kisas, mereka diatur kemudian perintah memotong bagian badan yang melakukan kesalahan, bahkan dikatakan membuang atau menggunting kain yang kena najis, itu tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan syariat baru kepada mereka. Ini yang disebut Bunda Rahmat tadi barusan. Surah Al-A'raf ayat 157. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyinal ummin. Allazina, kata Allah, yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi Allah mengatakan bahwasanya perintah-perintah yang datang kepada mereka yang tertulis kemudian, yaitu yang mengajak mereka kemudian untuk melakukan syariat hukum-hukum, begitu datangnya Islam, begitu datangnya Rasulullah kemudian menghalalkan segala yang baik kepada mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Apa yang buruk bagi Bani Israel diatur kemudian oleh Al-Quran, apa yang halal bagi Bani Israel diatur kembali oleh Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran litubayyina linnas, untuk mereka juga. Maka hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, hukum yang datang kepada Isa, itu ditinggalkan. Kenapa? Karena disadur ulang di dalam Al-Quran sebagai hukum final, hukum terakhir untuk Bani Israel, Bani Ismail, dan seluruh Bani Adam. Ya ayuhan nas. Makanya dikatakan ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah diperintahkan datang kemudian untuk apa? Untuk melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada Bani Israel, sehingga yang tadinya diperintahkan mereka kemudian wanita haid harus mempersembahkan merpati, setiap setelah haid itu dua merpati, itu tidak lagi. Semua yang tersentuh oleh wanita najis itu adalah najis, itu tidak lagi. Mereka diperintahkan sabat kemudian jangan melakukan apapun pada hari sabat, itu tidak lagi. Tetapi masuk ke dalam hukum syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh. Seperti itu Bang Andi. Nah, berbeda dengan Kristen, hanya mengambil kitabnya orang, lalu kemudian membuat syariat baru, lalu tidak ada kemudian seruan untuk mengikuti syariat itu. Contoh, kalau kita melihat surat-surat Paulus, dia mengatakan Galatia 1, nomor 15, nomor 16, nomor 17, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti Kristen ajaran Paulus ini memang hanya untuk orang Yahudi saja. Nah ini yang perlu dipahami. Sedangkan ketika datangnya Islam, ajaran Islam ini
juga untuk Bani Israel, juga untuk mereka yang datang Taurat, Zabur dan seterusnya kepada mereka. Ini dalilnya sangat jelas. Demikian Bang Hadi, silakan. Menurut Banyuma ada satu yang nggak bisa dihilangkan, yaitu ajaran tauhid para nabi berkesinambungan. Oh, itu nggak bisa. Betul Nggak ya? bisa. Iya, nggak bisa, nggak boleh. Itu nggak bisa. Syariat boleh berganti, tetapi kemudian tauhid itu, Tuhan itu nggak bisa berganti. Masya Allah. Baik, kita kasih respon kepada kedua pembicara nih, teman Terima kita. kasih, Deng. Itu yang aku maksud. Ya, Ya, saya terima kasih Bang. makasih Bunda Rama. Bunda Rama ini guru ngaji saya juga loh teman-teman. Terima kasih. Bro, Berarti ya. seberkuran ke sama Yuni. Yuni Enggak, salah. dulu di Zoom saya bertahun-tahun sama Bunda Rama loh ngaji. Tanya Bunda Rama. Gitu. Tiap malam ya Bunda ya kita ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bungkus, Deng. Bro admin sama Noah, apa fungsi ya perjanjian baru Bani Israel, yaitu Nevi'im, Torah, Nevi'im, Ketubim atau tanah? Apa fungsi nempel di kitab Anda? Silakan. Oke Bang, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus. Silakan Bang. Bang. Jadi saya jawab sedikit. Memang mungkin sebagian orang banyak bertanya-tanya, apalagi teman-teman Muslim ya, kenapa kok kitab Perjanjian Lama itu yang merupakan kitab Taurat dan Zabur ada menempel di Perjanjian Baru, satu kitab gitu ya, satu buku gitu ya. Karena gini Bang, Dikit suaranya bro, Banyuma nggak denger nanti. Gedein dikit. Hujan di sini. Iya, Banyuma nanti nggak denger. Gedein dikit Noah. jadi gini Bang, karena kenapa kitab Taurat dan Zabur itu menempel dengan Injil di dalam satu buku? Karena begini Bang, firman Tuhan itu mula-mulanya adanya dari kitab Taurat Bang ya, berlanjut ke Zabur, lalu ke Injil. Jadi mungkin ya ini hanya pemikiran saya karena saya tidak tahu memang dan tidak ada sumbernya untuk mengatakan kenapa alasannya begini atau begitu. Ini hanya dari pemikiran saya, tidak tahu teman-teman Kristen yang lain gimana. Bahwasanya tidak mungkin kita meniadakan hukum terdahulu yang sudah berlalu yang memang pernah ada. Maksudnya kita lupakan, tidak kita ingat kembali. Begitu Bang. Tidak. Nggak tahu kawan yang satu lagi gimana, udah terserah paham. jawabannya. Ya. Ya, Jadi oke. menurut jawaban Anda nanti Banyuma respon ya, tidak mungkin kita hilangkan karena udah terlanjur nempel dan hukum-hukumnya juga tidak boleh dihilangkan. Sebelum ke Banyuma, Bro Admin, apa fungsi nempel di sana? Bro Admin. Iya, Bang Andi. Ya, supaya tidak lepas lah dari kisah Allah Israel. Simpelnya seperti itu ya. Simpelnya seperti itu Banyuma, Iya. silakan. Iya Sedikit baik. ya. Oh, Ya iya. silakan Bang. Ya, aku Silakan. nambah lagi boleh ya. Ya. Karena tadi juga dikatakan, beberapa juga mengatakan bahwa ajaran Yesus misalnya tidak sama dengan ajaran Paulus, dan dikatakan Paulus juga mengajarkan kepada orang-orang non-Israel. Ya, memang betul Paulus diutus untuk orang-orang non-Yahudi lah, atau yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan itu juga ada sumbernya, Bang Suma. Misalnya tentang pernyataan Yesus, klaimnya Yesus sebagai akulah gembala, kan pernah mengatakan demikian di dalam Yohanes 10:14 ya, sudah sering dibaca mungkin. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi, nah padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah itu kan, jadi itu sebagai dasar bahwasanya memang secara keturunan mungkin kita bukan dari keturunan Israel atau Yahudi, makanya tidak bisa hidup di bawah hukum tersebut. Tetapi menurut Yesus kita juga domba-domba lain dianggapnya begitu. Jadi ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah, soal pertanyaan Bang Handi tadi sudah saya jawab.
Dan satu lagi, seperti Nabi Muhammad juga tadi dikatakan membawa syariat baru. Dalam hal ini pengajaran Kristus tentang dia sebagai gembala, dia sebagai anak domba, kemudian dia juga sebagai guru itu juga dianggap sebagai syariat-syariat baru atau ajaran baru, pandangan baru terhadap pandangan sebelumnya atau ajaran Taurat. Bahkan lebih khusus tentang pengorbanan. Di dalam Taurat tentang pengorbanan atau pengganti orang berdosa itu biasa menggunakan hewan. Dalam hal ini Yesus memberikan pengajaran baru bahwa dirinya lah yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu kira-kira. Oke, silakan. Iya. Saya Bang Handi. Siap. Oke. Jadi terkait kemudian dengan pengajaran orang-orang Yahudi, yang pertama ketika Bro Admin mengatakan ada juga domba. Ada juga dombaku di luar daripada kandang ini. Di Yohanes berapa? Yohanes 10 ya? Yohanes 10, Ya, 10. nomor 16 kalau nggak salah. Betul. Oke. Nah, di sini dikatakan jelas sekali kandang ini adalah dalam bahasa Yunaninya aule. Aule ini artinya pelataran, rumah, pelataran atau halaman. Nah, sekarang domba yang dimaksud di sini di luar pelataran, artinya di luar tempat Yesus mengajar. Bukan berarti di luar dari Bani Israel, tapi di luar dari aule, di luar dari halaman di mana Yesus mengajar. Artinya di luar dari Yerusalem, di luar dari Galilea, di luar dari tanah Yudea. Jadi di mana Yesus tidak pergi, misalnya ada Bani Israel di Madinah, itulah yang dimaksud domba yang ada di luar halaman, yang tidak bertemu Yesus pada saat Yesus datang mengajar selama 3 tahun. Kenapa demikian? Karena kalau kita merujuk kepada Ulangan 50, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan domba itu adalah Bani Israel. Sorry, bukan Ulangan, Yeremia 50. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya yang dimaksud domba dalam penekanan pengajaran Tuhan kepada Bani Israel itu adalah domba ini Bani Yakub. Kita tidak bisa lari dari sana, karena itu adalah dalil. Kita lihat di dalam, coba saudara-saudara baca di dalam Yeremia 50, di situ jelas dikatakan bahwasanya Israel adalah domba. Israel adalah domba. Maksudnya Bani Israel adalah anak-anak domba. Kalau anak-anak domba berarti domba. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa Yesus mengatakan masih ada juga di luar halaman? Karena memang Bani Israel sudah dibuat bersera. Di Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga dari keturunan Israel dibuat oleh Tuhan berserak kemana-mana. Inilah yang kemudian Yesus katakan bahwasanya domba di luar halaman ini masih ada. Makanya murid diutus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa muridku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa murid-muridku yang hilang dari umat Israel saja. Nah, jadi domba yang dimaksud di sini adalah keturunan Yakub. Nah, sekarang mari kita lihat. Dengan sesederhana saja kita melihat. Kristen, Yahudi jelas Bani Israel. Kristen awal mula pusatnya di Vatikan, Roma. Pertanyaannya, apakah Roma, dalam hal ini Vatikan, dalam hal ini Katolik, adalah Bani Yakub? Bukan. Itu dulu poinnya. Saya ulang pertanyaannya. Bani Israel jelas Yerusalem, rumah ibadah mereka, dari kemudian warisan
Daud sampai hari ini masih ada. Warisan dari Nabi Abraham kepada Ishak, kepada Nabi Daud, Salomo, dan seterusnya masih ada sampai hari ini. Nah sekarang Vatikan Romawi ini adalah awal kekristenan muncul di sana, membentuk satu komunitas besar. Apakah Vatikan ini keturunan Yakub, keturunan Israel? Bukan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Secara darah, secara ajaran. Kenapa Vatikan menjadikan... Wow. Saya turun dulu ya. Saya dilaporin. Turun dulu bentar. Waduh. Kok suka lapor-lapor sih, coy? Heran ya, lapor-lapor. Gak ada kerjaan aja. Laporin aku aja laporin aku ke kelurahan. Waduh. Bro admin, kamu mic-nya kok semakin hari kok kurang bagus gitu. Tes. Sinyal ini Bang Andi. Hujan soalnya Bang Andi. Bukan sinyal lu Ya, orang keluarga lemah 5.000. Cukup sinyal lah, udahlah. Itu kan ya Banyu mau udah naik lagi. Pesawat sih. Bentar bersuara dikit. Ya silakan host. Disambit itu yang baru naik tuh, host. Bersuara. Assalamualaikum Bang Zuma 05. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Yehezkiel 5 nomor 12, domba-domba Israel, anak Israel, ben Yisrael, sepertiga dari mereka itu dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Inilah domba yang kemudian dikatakan Yesus di luar halaman, yang harus juga digembalakan. Maka murid diperintahkan untuk menyebar ke seluruh penjuru, tetapi hanya kepada Bani Israel saja. Permasalahannya kemudian, Yesus selalu mewaspadai muridnya. Waspadalah. Nah kita lihat di dalam pengajaran Yesus agar waspada kepada pengajar palsu yang datang kepada mereka sebagai domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Nah itu dia, domba tapi palsu. Artinya domba tapi dalamnya serigala. Siapa yang kemudian datang kepada murid Yesus? Orang Kristen kah? Orang Hindu kah? Orang Buddha kah? Atau orang Islam? Jawaban yang paling benar adalah asal mula cikal bakal Kristenlah yang datang menghabisi murid-murid Yesus, sehingga murid-muridnya kemudian tidak sampai menggembalakan Bani Israel di setiap penjuru bumi. Gagal nasib perintah Yesus. Maka datanglah Islam kemudian untuk menganulir semua manusia untuk menuju kepada keselamatan dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan bro admin atau Noah. Tadi kamu ini loh Noah, atau bro admin dulu deh, silakan. Ya Bang Andi. Ya yang tadi saya sampaikan memang dari sudut pandang Kristen ya, dan mengenai dasar pengajaran kenapa kita juga tidak sepakat kalau dikatakan ajaran Yesus tidak sama dengan ajaran Paulus, dan tentang kenapa Paulus mengajarkan keluar Israel. Kalau tadi juga disebut misalnya dari mana Katolik misalnya, atau mungkin Kristen yang lain tidak ada garis keturunan dari Israel, kemudian dianggap domba, ya salah satunya dari ayat tersebut. Dan dikonfirmasi di ayat yang lain, misalnya di ayat 17-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, murid-murid Yesus, ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi di sini konteksnya orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan para murid. Umat Kristen, Katolik, dan lain-lain, misalnya ya, kita percaya dengan pemberitaan para murid.
Sehingga kita juga mengaku dan kita juga diakui dan berhak dianggap sebagai domba yang lain, atau sebagai pengikut Kristus, atau yang mendengar suara Sang Gembala, yaitu Kristus. Begitu Bang, jadi bukan semata-mata ya gimana ya, ini dasar yang ada di dalam Alkitab ya, memang ini sumbernya dari pandangan Alkitab, di situ kita kasih poinnya. Itu aja, silakan Pak Noah kalau mau nambah. Itu aja Bang Andi. Oke, baik. Ada tambahan? Ini Bang, saya mau mau nanya sekali lagi nih masalah yang tadi Abang katakan domba berbulu serigala ini ditujukan buat siapa sebenarnya gitu. Oke. Sederhana menjawab itu, Bung. Di dalam Matius 23, ini pernyataan Yesus ya. Saya tidak merujuk kepada Al-Quran dulu. Di dalam pernyataan Matius, dalam Matius 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada muridnya, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Kenapa Yesus melarang muridnya mengikuti perbuatan orang Farisi dan mengikuti perbuatan ahli Taurat? Kenapa? Karena Yesus mengatakan mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Saya ulang. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya orang Farisi ahli Taurat ini berteori saja, tapi tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jangan kau ikuti mereka, jangan kau ikuti perbuatan mereka, yaitu cuman berteori tapi tidak mempraktekkan. Jangan. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Sama, jangan kau ikuti orang Kristen. Mereka menempelkan buku Taurat di dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu sama tuh. Makanya dikatakan bahwasanya kalau Yesus mengajarkan muridnya, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Apa sebabnya jangan ikuti orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Bedanya dengan Kristen hari ini apa? Orang Kristen tahu bahwa Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kristen tahu itu. Tapi pada praktiknya menyuhankan anak manusia. Mereka tahu. Mereka tahu Yahudi ibadah hari Sabat, mereka ibadah hari Minggu. Tahu mereka. Mereka tahu Taurat mengajarkan hukum sunat itu wajib, tapi mereka tidak melakukan. Mereka tahu mengajarkan tapi tidak mempraktekkan. Nah, endingnya di mana? Semua data satu perikop Matius 23 ini, celakalah, hai kamu orang bodoh, wahai kau keturunan ular beluda, celakalah kau, itu endingnya tuh, celaka. Siapa yang celaka? Mereka yang menteorikan hukum Tuhan tapi tidak mempraktikkan. Lihat ending di nomor 15-nya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, wahai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, ini tidak sah, tetapi bersumpah demi bait suci, sumpah itu mengikat. Hai orang-orang bodoh, hai orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang Farisi, ahli Taurat, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, itu siapa? Dan apa nama agama yang dibentuk oleh orang Farisi yang menyeberangi meninggalkan Yerusalem? Agama apa itu?
kamu mentobatkan orang menjadi pengikutmu, setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Lalu dikatakan di data nomor 30-nya, aku berkata kepadamu, kata Yesus nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua yang kukatakan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Bukan 600 tahun kemudian, bukan. Tapi ditanggung kejadian-kejadian ini. Celakalah orang-orang yang ada di sini, orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, itu seangkatan dengan Yesus. Ini dalil, satu perikop ini. Dari nomor 1 sampai nomor 36. Celakalah, 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 celakalah. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, sekte dari toko Nasrani. Siapa yang Nasrani itu? Orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani. Orang-orang yang kemudian menjadi pengikut Paulus itu adalah orang Romawi dan Yunani. Berarti ahli Taurat Paulus, orang Farisi adalah Paulus, orang munafik adalah Paulus. Maaf, saya katakan munafik karena dia mengatakan, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat saya mengaku hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Munafik. Supaya aku memenangkan banyak orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Munafik. Menyeberangi lautan, dia sampai ke Kaliki, dia sampai ke Efesus, dia sampai ke Roma, dia sampai ke Galatia. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya. Dan kata Yesus, setelah kau tobatkan dia, kau jadikan mereka menjadi orang neraka. Kenapa dia menjadi orang neraka? Kenapa? Karena pengikut Yesus sama persis dengan orang Farisi yang mengajarkan tentang Taurat tetapi tidak mempraktekkan. 1 menit saya kasih data kepada saudara. Kita lihat buktinya bagaimana Paulus kemudian bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 21 kita lihat Paulus kemudian bertaubat. Tetapi setelah dia bertobat, Paulus kemudian kembali mengajarkan ajaran Kristennya. Nah, yang lucu kemudian adalah kalau ajaran Kristen yang diajarkan Paulus ini kemudian benar, kenapa kemudian dia bertaubat? Ini jadi permasalahan besar. Kenapa Paulus bertobat ketika kemudian ajaran Kristen yang diajarkannya itu adalah ajaran yang benar? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia di Siprus. Lalu dikatakan di sana kami tiba di Yerusalem. Semua saudara yang menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka. Jadi Paulus ini habis dari luar non-Yahudi mengajarkan ajaran kekristenan, masuk kembali ke Yerusalem. Begitu Paulus tiba, dia kemudian menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi Paulus menceritakan bahwa saya mengajarkan ajaran Kristen di luar daripada Yerusalem. Mendengarkan itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara Paulus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ini kata penatua yang ada pada saat itu. Tetapi mereka semua yang taat kepada hukum Taurat ini mendengarkan tentang engkau wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat Musa. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau wahai Paulus,
bahwa engkau mengajarkan orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan kulub anak-anak mereka dan jangan lagi hidup menurut adat istiadat hukum kita. Jadi bagaimana sekarang? Wahai Paulus, tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah pulang kembali ke Yerusalem. Sebab itu wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami akan katakan ini. Di antara kami ada orang 4 yang bernasar wahai Paulus. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau wahai Paulus. Lakukanlah pentahiran, lakukanlah baptis, lakukanlah pengkudusan dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat itu sama sekali tidak benar. Jadi ini siasat oleh penatua supaya Paulus diselamatkan. Paulus disuruh bertaubat, maka dia kemudian disuruh mentahirkan dirinya. Nah, melainkan bahwa engkau sebenarnya tetap memelihara hukum Taurat di luar sana, tidak mengajarkan kekristenan di luar sana, tetapi tetap memelihara hukum Taurat di luar sana. Tetapi tentang bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing yang telah menjadi percaya karena pengajaranmu, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Pada hari berikutnya, dengarkan, pada hari berikutnya Paulus kemudian menjalankan nasar pentahiran. Paulus membawa orang-orang itu, yang 4 orang tadi, beserta dengan dia, dan Paulus mensucikan dirinya bersama-sama ke-4 orang tersebut, lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah, Paulus kembali mempersembahkan kurban hewan sebab Yesus sudah dipersembahkan, tapi Paulus mengulang lagi persembahan. Tidak mungkin Yesus lagi, tetapi dia hewan, karena dia kembali bertobat, mentahirkan dirinya dari mengajarkan ajaran Kristen. Ini data, Bung. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Kalau ajaran Kristen itu benar, maka Paulus akan memasang kepalanya di sini. Tidak, ini firman Tuhan. Taurat memang tidak lagi berlaku sebab matinya Yesus di atas tiang salib. Dia telah membatalkan hukum Taurat. Tapi kenapa Paulus justru mengikuti keinginan penatua untuk bertobat, untuk ditahirkan, dan bahkan berkorban persembahan? Maka kalian orang-orang Kristen diprank oleh Paulus. Demikian. Silakan, ada 2 nih. Atau sebelum lanjut kita sambut dulu nih, Muslim apa siapa nih? Heling nih. Heling, Heling silakan sama Bang Noah. Heling, kalau enggak diturun di bawah, diganti yang lain ya. Kalau enggak berbicara ya. Oke? Oke. Silakan Bro Admin atau Noah, silakan. Heling, mau bicara? Muslim Bang, halo Bang. Heling? Ya enggak mau dia. Oke, lanjut. Kenapa kehilang arah lo, Noah, kalau topik kayak gini? Silakan Bang Noah, tadi yang bertanya Bang Noah. Lanjut dulu Bang ini tadi, Bang apa namanya nih? Bang Elin ya. Namanya nih, Bang Elin ya. Tuh, sambut yang baru naik. Aldi Valentino 8 apa ini? Silakan. Wih, kabur dia. Baru disenggol dikit. Kenapa minta naik kalau langsung kabur? Makanya gue bilang juga apa? Sepanjang ada kitab Yahudi nempel-nempel ya merepotkan jadinya. Itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya sini, gurunda-gurunda kalian kok nggak bisa berani bahas ajaran Muhammad sama cabulnya ya? Kok Memang, kalian bahas Alkitab?
Memang ada ajaran cabulnya Nabi kami nggak ada? Aduh, itu Muhammad itu. Nah, gimana? Kok kalian nggak bahas? Kalian bahas kitab orang? Ini lagi diskusi bang, ada Kristen di sini. Mana Kristen nggak ada? Ini si Juma modal congor. Ini bro Bahas admin. dong Al-Quran Diam dulu, juga. silakan dulu. Jangan bahas. Oke, Bro oke, admin, baik. Bro admin anda Kristen, Mari. bro admin. Bro admin Kristen, saudara Noah Kristen. Oke, Kenapa mari kita sampai bahas Al-Quran Al-Quran, satu tuh Pak. turun gitu. Oke, mari kita bahas Al-Quran, silakan. Mari. Buka At-Tarim 1, dibuka dibaca. Oke, baik. At-Tarim ayat 1, Pak ya. Iya. Oke, apa yang Bapak ingin dapat poinnya di situ? Iya, ayat itu kenapa? Iya. Apa? Kenapa ini, Pak, ayatnya? Nanya nggak bisa. Hah, Kenapa bingung. ini Ayo. ayatnya? Iya, kenapa ayat ini, Pak? Ayat Nggak itu kenapa? Itu hai Muhammad. Kenapa Tunggu. kamu haramkan apa yang dilakukan bahas Allah? ini. Bahas terjemahan atau bahas Iya. Al-Quran? Iya, bahas. Bahas terjemahan atau bahas Al-Quran? Ya, bahas terjemahan bisa. Oh, Karena bahas Al-Quran juga terjemahan. tanpa terjemahan umat Islam nggak tahu baca, nggak tahu arti. Oh, jadi yang kita bahas ini Gitu. terjemahannya atau Al-Qurannya, Pak? Iya, Al-Quran kan terjemahan juga boleh. Oke, baik. Kita bahas Al-Qurannya dulu ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran itu ada yang dikenal huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, za. Aduh, ini bukan lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan nih? Itu tulus jelaskan kenapa ayat itu bisa turun. Kita bahas Al-Quran atau bahas terjemahan? Bahas Al-Quran itu bahas At-Tarim Al-Quran. 1 itu dibaca langsung, jangan mau alif batas saf. Memang aku anak kecil mau belajar ngaji. Pak, kalau mau bahas pemakan babi Al-Quran, bikin naik darah aja. kalau Gua bahas turunin aja Al-Quran, lu. berarti kita harus masuk ke dalam ejaan-ejaan huruf ini. Kenapa? Ejaan huruf ini nanti akan menghasilkan sebuah disiplin ilmu yang wajib kita kuasai. Ya ayuhan nabiyyu. Kenapa tidak dikatakan ya ayuhan nabiyya atau ya ayuhan nabiyyi? Itu harus dipelajari tuh. Lain cerita kalau membahas tentang terjemahan. Nah, kalau ke terjemahan berarti kita harus mengaitkan antara terjemahan dengan original teksnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipelajari seperti keinginan Bapak. Al-Quran itu harus dari step by step dipelajari dulu. Gitu ya, Pak ya. Yang matanya nggak ada biji hitamnya ya, kena panu kayak yang tadi. Imamat. Keprank gua kirain dia muslim mengucapkan salam. Inilah namanya Jadi kofir. ya, jadi gini, Bapak yang tadi, Pak. Kenapa kami membahas kitab Bapak? Karena kitab suci kami membahas kitab Bapak. Bapak tidak bisa membahas kitab kami, karena kitab Bapak tidak membahas kitab kami. Kalau kitab kami membahas kitab Bapak. Orde Baru tidak bisa membahas reformasi. Reformasi bisa membahas Orde Baru dan Orde Lama. Orde Baru Taurat, Perjanjian Lama. Orde Baru Perjanjian Baru. Orde Lama Taurat, Perjanjian Lama. Orde Baru, Perjanjian Baru, Reformasi Al-Quran. Al-Quran bebas membahas Orde Lama, Orde Baru. Dan itu memang begitu kaidahnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yakuna hadza min indillah. Itu jelas tuh. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau Al-Quran membahas kitab saudara, wajar karena ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Tapi kalau kitab saudara membahas Al-Quran itu tak ada. Tak ada, kecuali sifatnya nubuah. Seperti Keluaran 29 nomor 12. Seorang yang diberi kitab termaterai, yang diperintahkan membaca Iqra, tapi dia mengatakan aku tidak dapat membaca. Nah itu ada nubuatannya. Seperti itu, Pak ya. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Materi tadi, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Silakan, ngopi lagi kita. Jadi kalau naik itu jangan ngeprank mengucapkan salam. Kirain muslim, ternyata pemakan babi. Dia nggak ngerti arti salam itu apa. Kalau kau mengucapkan salam assalamualaikum berarti kau keluar dari Kristen. Memang kamu itu ajaran kamu itu. Yang penting ngomong, belakangan pembuktian.
nggak jelas. Bang Andi, bukan ajaran Bang Andi, memang orangnya yang seperti itu. Iya orangnya. Jadi bukan ajarannya, bukan. Ya kalau ajarannya juga ada 2 Yohanes 1 bro. Nggak boleh mengucapkan salam itu. Yang datang ke rumahmu, jangan kau mengucapkan salam. Yang Gitu mana itu? 2 Yohanes 1 10-11. Ada bro. Bener ya Bang Juma ya? Ada ya? Nggak boleh mengucapkan salam ya? Ada, apabila ada orang yang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau menerima dalam rumahmu dan jangan kemudian jangan mengucapkan salam. Ada. Tiba-tiba naik kesurupan menghujat ajaran cabul. Di mana ada ajaran cabul di Al-Quran? Justru Al-Quran itu meluruskan ajaran-ajaran cabul yang ada di yang sebelumnya. Betul ya Mbak Juma? Iya. Gimana sih otaknya ini pada ini? Al-Quran datang meluruskan bahwa Nabi Daud itu nggak begitu sifatnya. 1. Lot itu nggak begitu sifatnya. 2. Terus kemudian Bunda Maria itu nggak berzina. 3. Diluruskan baik-baik, dia datang mengatakan ajaran Nabi Muhammad ajaran cabul. Ada-ada aja lo. Gitu loh Bro Admin. Iya lanjut. Intermezzo tadi kan. Jadi kita membahas itu. Bentar Bang Andi, Bang Zuma, Bang Andi, Bro Admin dan lainnya ya. Untuk yang di Lensanya Muslim, ini sudah 2 jam lebih, kita akhiri dulu live-nya. Bagi yang mau lanjut nanti bisa ke channel ini Baru Islam ya.